Lovers, welcome to Lowcats. Balik lagi bersama aku, Kirana Raisa. Di sini, di episode kali ini, kita tuh kedatangan tamu yang sangat luar biasa karena dia ini mendapat banyak sekali penghargaan saat lulus. Langsung aja kita sambut Kak Jonathan Abisa. Yeay, tepuk tangan. Jadi, Kak Jo, boleh nggak kenalin diri dulu? Singkat. Oke, nama aku Jonathan Abisa, bisa dipanggil Jo Abi juga. Dan sekarang kerja di salah satu law firm di Jakarta Selatan. Oke. Sekarang tuh lagi sibuk apa sih, Kak Jo? Ya, sekarang palingnya cuma kerja-kerja itu doang sih. Maksudnya ya paling kerja, terus ada beberapa kayak aku lagi ngambil kayak les-les bahasa Inggris juga dan kegiatan-kegiatan lain. Course gitu ya? Nah, kalau misalkan keseharian yang itu sibuk gak sih, Kak? Atau biasa aja gitu? Sibuk lumayan, karena maksudnya kerja di law firm itu mungkin kalau misalnya beberapa yang udah pada tahu, waktunya nggak ada yang jelas. Yuk masuk jelas, mungkin kayak masuk jam 9 gitu. Tapi pulangnya ya nggak ada yang pernah tahu kapan ini bisa pulang gitu. Misalnya bisa aja kadang-kadang paling cepat jam 7 jam 8 malam. Bisa sampai subuh. Iya, paling cepat jam 7 jam 8 malam kadang. Bisa kayak kalau misalnya kita izin bisa lah jam 6 gitu. Cuman ya, jadi abis itu masih harus ngambil course juga, terus kadang masih pergi ke gym juga, terus ada ketemu sama teman-teman juga, jadi ya sibuk. Jadi junior associate aja udah sibuk ya? Iya. Gimana jadi pengacara beneran gitu? Karena memang lebih sibuk junior associate-nya harusnya ya. Oh iya. Oh gitu. Terus? Karena maksudnya gini, ketika lo jadi junior associate, kan kayak untuk bagian drafting dan segala macam kan pasti yang kerjain. Kalau yang jadi kayak PA gitu atau gimana ya? Bisa dibilang? Bisa dibilang gitu juga. Untuk kayak misalnya kalau di tempat gue tuh misalnya kasus masuk itu ada PIC-nya. Ada PIC-nya masing-masing. Nah misalnya gue PIC-in satu case, ya yang ngerjain dari awal sampai akhir kan gue. Dari yang surat kuasa sampai ke kesimpulan, nungguin ini apa segala macamnya. Mungkin kalau yang senior associate-nya paling pergi ke pengadilannya segala macam. Tapi untuk drafting dan lain-lainnya ya kita. Jadi sibuk banget ya. Untuk yang mau jadi lawyer, kalian harus siap-siap. Harus siap dengan semua konsekuensi. Tadi course Inggris tuh kenapa sih, Kak? Karena menurut Kakak tuh bahasa Inggris tuh penting banget sekarang. Bukan sekarang doang, dari dulu pasti penting banget buat kita semua. Terutama kalau misalnya kita kerja di bidang hukum. Mau kita kerja di law firm, mau kita kerja dimanapun sih sebenarnya, jadi notaris apa segala macam. Apalagi kerja misalnya di Jakarta yang sangat besar kemungkinannya yuk misalnya punya klien dari luar. Atau bahkan ada beberapa company yang di Jakarta itu multinasional atau bahkan yang perusahaan nasional, tapi mereka punya SOP-nya adalah komunikasinya dalam bahasa Inggris. Padahal semua karyawan, direkturnya semua tuh orang Indonesia. Tapi komunikasi dalam bahasa Inggris. Jadi ya sangat-sangat penting gitu loh buat bisa bahasa Inggris tuh. Communication skills-nya perluin banget ya. Perlu banget. Terus kalau misalkan sekarang ini kan kerja di salah satu law firm di Jakarta gitu. Kenapa milih di Jakarta dan kenapa di law firm gitu? Milih di Jakarta karena basicnya gue dari lahir sampai kuliah itu di Bandung, bosen banget. Dan sebenarnya gini, Bandung tuh nyaman banget buat gue. Cuman at the same time, gitu ya? Iya dingin, murah. Banyak temen, semuanya murah, kayak keluarga ada. Jadi maksudnya we can do everything lah di situ gitu. Cuman gue ngerasa bahwa negatifnya adalah karena ini terlalu nyaman, ini tuh jadi kayak satu zona nyaman gue gitu loh. Jadinya malah males dan gue takutnya adalah ke depannya gue jadi nggak berkembang. Karena gue merasa ya ini apa-apa gampang lah gitu loh. Gue mau ketemu teman gampang. Gue mau cari kerjaan gampang, segala macam. Makanya gue mencoba waktu itu. Sebenarnya gue ke Jakarta dari sebelum lulus kan. Oh ya? Jadi gue masih skripsian. Waktu itu karena untungnya puji Tuhannya. Iya. Puji Tuhannya waktu itu masih ini COVID. Jadi gue kuliah online kan. Kuliah online terus yang kayak ya udah semuanya masih bisa gue atasin secara online. Jadi waktu itu gue memutuskan untuk pindah. Justru COVID itu malah blessing sih itu ya? Iya. Karena kuliah online. Karena kuliah online jadinya lebih gampang untuk gue bisa
untuk ngerjain banyak hal kan. Jadi waktu itu gue skripsian sambil magang mandiri di Jakarta kan, di Mahkamah Agung. Dari situ makanya gue kayak pas gue udah keterima di Mahkamah Agung itu gue udah kayak udah deh gue nggak mau balik lagi ke Bandung karena menurut gue ya kita coba cari satu hal baru di Jakarta. Jadi mencari hal baru, terus keluar dari zona nyaman. Betul. Itu yang jadi pemicu ya. Nah terus kan kalau di law firm tuh banyak kasus yang lagi di-handle gitu kan. Kalau misalkan dilihat dari kasus Indonesia sekarang tuh yang menarik apa sih? Nah, mungkin kalau case secara keseluruhan, karena kantor gue sendiri itu fokusnya di PKPU kepailitan. Dan mungkin ya banyaknya kasus yang gue kerjain di kantor tuh PKPU kepailitan. Dan itu menarik gak atau malah struggle gitu untuk kayak difokus di pilot? Jujur buat gue pribadi itu agak susah. Kenapa? Karena kasarnya kalau dulu kuliah kan business investment, ada PKPU kepailitan, tapi nggak terlalu banyak. Skripsi gue tentang hukum Islam dan HAN HTN. Terus tiba-tiba gue kerja PKPU kepailitan yang sama sekali gue yang kayak apa nih gitu, gue nggak tahu dari awal sama sekali. Makanya agak susah awalnya, agak pusing juga dan tapi menantang dan ternyata tidak semudah dan tidak nggak sesimpel apa yang ada di buku gitu loh. Karena whole PKPU kepailitan itu bukan cuman kasarnya kalau misalnya mungkin kalau case lain apa yang ada di PN doang gitu, pengadilan negeri, lu sidangnya gimana. Tapi kalau bahas PKPU kepailitan ada hal yang harus diurusin gitu loh di luar itu. Jadi secara teoritis sudah beda gitu ya para prakteknya. Iya, jauh. Apa yang dari kita pelajarin pas di kampus aja misalnya PKPU ya cuman yang kita belajar apa sih? Oh sidangnya berapa lama segala macam. Tapi di luar itu kan kita harus bikin proposal perdamaian apa segala macam. Terus kita harus ada rapat kreditur, kita harus lihat restrukturisasi utangnya si debitur, kita harus lihat kemampuan ekonominya si debitur ini, apakah debitur ada sangkut pautnya sama perusahaan lain, dan itu rasanya ngurusin PKPU kepailitan tuh setahun nggak cukup. Kayak PKPU only aja tuh setahun kurang, pasti bisa setahun lebih. Jangka waktunya berapa lama sih paling lama? Nah, itu problemnya adalah karena PKPU itu bukan berhenti ketika putusan PKPU, bukan berhenti pas homologasi doang kan. Tapi setelah homologasi harus ada penyelesaian proposal perdamaian. Itu kan kalau misalnya di proposal perdamaiannya bilang penyelesaian pembayaran utangnya selama 20 tahun, dicicil 20 tahun, ya berarti si PKPU ini tidak akan berhenti sampai 20 tahun ini. Kalau misalnya di tengah-tengah tiba-tiba ada yang bilang, ini ternyata kayaknya nggak akan kebayar deh gitu. Udah deh, gue mau pembatalan perdamaian. Udah setelah 15 tahun gitu misalnya, ya udah akhirnya pilot gitu. Itu kan berarti ya kapan selesainya ya setelah semuanya udah beres, si prodam udah beres, udah yakin semuanya beres, itu baru selesai. Itu harus diselesainya satu-satu, terus move ke satu case ke case lain atau sambil berjalan? Sambil berjalan biasanya. Berarti kalau misalkan lagi nangani satu kasus bisa nangani kasus lain juga gitu ya? Bisa. Gitu kayak di tempat gue aja tuh saat ini berarti PKPU plus kepailitan ya, atau PKPU kepailitan itu kurang lebih berarti ada sekitar yang lagi berjalan ada 5 atau 6. Wow. Yang baru mau masuk lagi masih ada 6-an lebih. Satu aja udah struggle itu ya, udah pusing gitu, apalagi sekarang 6 gitu ya. Itu pasti ya ribet, cuman emang seru sih pada akhirnya, maksudnya karena hubungannya bukan cuman pas lu ke pengadilan, lu ngobrol sama hakim, lu ngomong sama PP doang gitu loh. Tapi ada banyak manusia di luar ini, kreditor yang sifatnya beda-beda. Kita harus mengerti mereka, utang-utangnya kadang-kadang bombastis. Berarti belajar tentang kepribadian orang juga gitu ya? Iya. Karena kayak kalau misalnya lagi misalnya rapat kreditur gitu, verifikasi utang misalnya. Verifikasi utang lu datang, terus ternyata si krediturnya ini yang kayak yang agak ngegas gitu. Itu banyak kejadian kayak gitu. Mereka ngotot utangnya itu misalnya berapa M gitu. Padahal sebenarnya dia pun nggak bisa ngebuktiin gitu. Kita kan harus gimana caranya cari cara untuk mengakomodir keinginan si kreditur, tapi juga tidak merugikan si debitur juga. Ya dua-duanya harus
sama-sama Balance. win-win kan di sini. Berarti emotional intelligence juga diperluin ya? Perlu. Jadi junior associate lawyer gitu ya. Nah dulu nih kita mundur dikit, dulu tuh skripsinya tentang tadi sempat disinggung ya, mengenai hukum Islam dan HTN-HAN. Betul. Itu tuh maksudnya gimana tuh? Jadi saat itu gue ngambil skripsi tentang sertifikasi halal, tapi yang dilihatnya lebih ke arah kewenangannya, kewenangan apa pemerintah mana yang lebih tinggi gitu, mana yang lebih berkuasa, karena saat itu jadi baru keluar Undang-Undang Nomor 33 2014 kalau nggak salah. Jadi undang-undang ini tuh mengalihkan kewenangannya MUI, kan jadi kalau dulu kan kalau kita tahu sertifikasi halal itu logonya MUI itu yang warna hijau. Saat itu pengalihan dari MUI ke BPJPH. Gitu. Jadi BPP. tulisannya halal doang gitu ya? Iya, yang halal sekarang banget itu. Itu juga salah satu hal yang dibahas di skripsi gue. Karena pengalihan itu kasarnya gini, dari MUI ke BPJPH bukan sekedar cuma ngasih kewenangan gitu doang. Tapi ada hal-hal dan ada sistem-sistem administrasi yang berubah banget. Karena kalau dulu orang masukin itu kayak kalau lu mau sertifikasi halal, yaudah lu kasih ke si MUI. Pokoknya nanti bla 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 segala macamnya urusannya itu mesti di lingkarannya MUI ini kan, sampai nanti keluar sertifikasi halal. Tapi kalau sekarang BPJPH itu di bawahnya Kementerian Agama kan, itu dari BPJPH nanti ke lembaga-lembaga lab untuk pengecekan segala macam, nanti harus ke MUI lagi. Berarti dari MUI ke BPJPH. Gitu ya? Iya, lebih ribet sih iya. Cuman memang kalau mau dibilang lebih bagus, ya kayak bisa dibilang juga lebih bagus karena pada akhirnya sertifikasi halal ini berdasarkan undang-undang yang 2014 itu dia jadi suatu kewajiban. Kalau dulu itu bukan kewajiban sertifikasi halal tuh. Jadi mesti yang kayak ya lu punya produk, kalau misalnya you mau sertifikasiin boleh, kalau enggak juga nggak apa-apa. Berarti tapi kalau misalkan hubungannya sama Undang-Undang Cipta Kerja tuh gimana? Nah, sama Undang-Undang Cipta Kerja sebenarnya basicnya gini. Karena ini menjadi suatu kewajiban, berarti kan menjadi suatu kalau orang mau punya usaha atau lu mau distribusiin barang ke Indonesia, berarti harus ada sertifikasi halalnya ini. Ini yang pada akhirnya berkaitan banget sama si investmentnya ini, yang Undang-Undang Cipta Kerja sendiri itu. Jadi makanya tapi ketika itu pas buat skripsi itu si Undang-Undang Cipta Kerjanya udah ada ya? Waktu itu udah ada. Dan waktu itu, jadi sebenarnya awalnya gue nggak tahu tuh kalau udah masuk Undang-Undang Cipta Kerja, karena kan banyak banget dan kita nggak bacain semuanya. Dan nggak pernah tuh kalau waktu itu yang problemnya UU Cipta Kerja tuh kan suka dibahas tuh di Google apa segala macam apa aja. Nggak pernah ada tulisan apa segala macam yang menyebutkan kalau itu ada di Undang-Undang Cipta Kerja. Sampai waktu itu pas gue sempat magang di Kemenkumham, dia nanya skripsi gue apa, terus dia bilang itu tuh baca Undang-Undang Cipta Kerja, masuk tuh ternyata. Dan ternyata pas gue lihat, oh iya ternyata benar masuk Undang-Undang Cipta Kerja. Dan ya sebenarnya itu lebih ke arah pengukuhan bahwa pada akhirnya memang semua produk yang masuk ke Indonesia harus menggunakan sertifikasi halal. Dan ya karena undang-undangnya maksudnya undang-undang jaminan halal gitu. Jadi ya udah kalau saat ini, kalau sekarang ini, kalau nggak salah sampai 2024 atau 2025 semua produk makanan dan minuman itu wajib halal. Ada sertifikasi halalnya. Nanti kedepannya baru akan berkembang. Kalau nggak salah setiap 5 tahun atau berapa tahun itu jadi ada kewajiban-kewajibannya lagi yang baru, obat-obatan dan kosmetik. Selanjutnya, nanti selanjutnya lagi baru mungkin kayak. Berarti nggak cuma makanan dan minuman ya? Enggak. Tapi kayak barang-barang digunain ke badan gitu ya? Semuanya, bahkan sampai mungkin nanti ke elektronik dan barang-barang perabotan rumah juga ada. Cuman memang saat itu ketika gue konsultasi, jadi kalau misalnya tahu sekarang kan banyak tuh kulkas-kulkas halal yang ada logo halalnya gitu. Itu maksudnya gimana sih? Nah, itu salah satu yang sebenarnya waktu itu gue tanyain ke orang BPJPH. Dia bilang sebenarnya itu tuh masih dibingungin sama mereka karena kalau dari BPJPH sendiri itu kan yang ngeluarin bukan BPJPH ya. Kalau dari mereka bilang nantinya emang akan ada
untuk sertifikasi halal untuk semua perabotan barang-barang elektronik. Cuman poin-poinnya itu mereka belum diskusiin lebih lanjut. Mereka tuh masih yang dites tuh apanya sih? Kalau bisa kulkas ada halalnya tuh? Karena bisa aja bahan-bahan pendukung dalam kulkas itu. Misalnya ada mesin-mesinnya atau apa. Karena waktu itu yang kayak salah satu contoh, dibilang ada air mineral yang pada ini jadi halal, jadi haram. Karena botolnya? Bukan botolnya, tapi saat penyulingan ada salah satu komponen dalam mesin itu yang ternyata ada kandungan tulang babi. Jadi akhirnya jadi haram kan. Padahal sebenarnya airnya mahal, cuman karena masuk melalui mesin itu dan mesin itu ada ininya penyulingannya. Jadi prosesnya ya. Iya. Nah itu juga sama si mesin-mesin elektronik, pakaian itu sampai sekarang masih diperdebatkan. Cuman memang itu udah masuk ke pemikirannya dari BPJPH sendiri. Bahwa kedepannya akan diatur, tapi memang pengaturan lebih lanjutnya memang belum dibahas. Yang pasti yang sekarang utamakan dulu, ya untuk mengenai makanan dan minuman, terus kalau nggak salah nanti kedepannya kosmetik, terus obat-obatan, baru nanti yang lain-lainnya lagi. Gitu. Menarik ya, karena nggak banyak orang tahu kalau misalkan ternyata barang elektronik juga bisa di halal haram gitu ya. Cuman ya itu kasarnya. Kalau kita ngomong masalah sertifikasi halal ini gitu, itu kan kita nggak cuma bahas mengenai si hukum Islamnya doang. Maksudnya kita nggak ngomongin cuma berdasarkan Quran dan pegangan-pegangan lainnya, tapi yang dibahas juga mengenai si saintiknya ini nih. Maksudnya kita harus juga lihat, oke, ini misalnya bisa jadi haram, tapi kenapa? Harus ada poin-poin indikasi-indikasi yang ini hal yang sampai titik mana ini mesti haram, yang mana jadi halal gitu loh. Itu yang mungkin sampai sekarang untuk BPJPH, untuk Kementerian Agama itu masih sulit kalau misalnya kita bahas kulkas, elektronik, barang-barang, baju, jaket gitu. Berarti harus diteliti lebih jauh lagi ya. Karena halal dan haram itu kan mungkin kalau orang yang awam, bahkan mungkin beberapa orang muslim pun kalau ngomong halal atau haram itu cuma kepikiran babi. Ya kan? Tapi jauh lebih daripada itu, kalau misalnya kita bahas sertifikasi halal, yang dicek bukan cuma produknya doang. Bisa kayak ini chipsnya itu gitu. Bukan cuma chipsnya doang dicek, tapi juga kasarnya kalau dia tahu ini mie gacoan tuh, dia ganti nama kan nama-nama makanannya itu. Itu karena kan pakai nama mie iblis segala macam, itu masuknya jadinya gak halal. Maksudnya penggunaan nama, terus gambar-gambar di produknya, itu juga bisa menjadikan halal atau haram. Terus juga misalnya kita misalnya bahas si pabriknya. Jadi ada beberapa aturan waktu itu yang kalau nggak salah yang gue tahu. Jadi kayak toilet itu nggak boleh ada di area produksi sampai berapa meter. Karena kalau misalnya sampai ada di daerah area produksi itu bisa jadi haram. Air solokan itu nggak boleh ngelewatin. Sama peternakan babi juga ya. Yang gitu-gitu iya, hewan-hewan apa segala macam. Jadi halal atau haram itu bukan hanya mengenai babi, anjing gitu doang. Tapi juga hal-hal lainnya, kesehatan itu juga masuk kayak halal dan haram gitu. Lingkungannya juga. Lingkungannya harus bersih dan segala macam. Karena banyak kejadian katanya waktu itu ketika pengecekan langsung ke pabrik ditemukan pabriknya itu nggak sesuai dengan aturan, ya harus dibongkar lagi pabriknya jadinya. Jadi diulang lagi dari awal gitu. Ya tujuannya cuma untuk dapat sertifikasi halal ini doang. Gitu. Tapi kalau itu bisa dipidanain? Enggak akan, bukan dipidanain sih, cuman lebih ke arah karena kan kalau pengaturan minta sertifikasi halal itu dari awal, maksudnya sebelum lu ngeluarin produknya kan, sebelum itu beredar udah harus ada sertifikasi halalnya ini sebenarnya seharusnya kalau sekarang. Jadi ya bukan dipidanain, cuma lebih ke arah memang harus dibenahi dulu aja. Yang mungkin konsekuensinya adalah si produk ini tidak bisa keluar. Gitu. Kalau alur perizinannya gimana tuh? Untuk alur perizinannya sendiri, kalau yang saat ini ya,
Kalau yang saat ini ya tadi gue jelasin, jadi masuk dari BPJPH. Nanti setelah itu saat ini kalau gue belum nggak terlalu ngikutin lagi kalau sekarang. Kalau dulu ada 3 lab swasta, termasuk APPOM MUI. Itu menjadi salah satu ininya yang untuk pengecekan bahan-bahan dan segala macam. Jadi masuk dari BPJPH, dilihat dulu segala macamnya, terus dialihin ke lab swasta ini. Dari lab swasta keluar kan hasilnya. Ini yang pada akhirnya dibawa ke MUI. Dibawa ke MUI untuk apa? Untuk di bahasanya itu di sidang. Gue agak lupa juga katanya. Diteliti, di riset mungkin ya? Enggak, jadi pernyataan bahwa ini halal atau haram itu keluarnya tetap dari MUI sebenarnya. Jadi masih ada sidangnya itu, disidang sama pihak MUI, nanti keluar hasilnya dari MUI. Jadi itu, putusan gitu ya? Putusannya ini yang baru dibawa lagi ke BPJPH jadi sertifikasi halal. Jadi kalau yang keluar dari MUI itu baru pernyataan doang lah ini halal atau haram. Tapi untuk sertifikatnya tetap keluar dari BPJPH kalau sekarang. Emang mungkin alurnya lebih ribet daripada kalau dulu sih. Cuman jadinya lebih teliti, lebih bagus, kualitasnya lebih dipikirkan lagi gitu ya. Karena orang yang asalnya pihak yang ada di situ kan bukan cuma satu orang doang, bukan cuma satu lembaga doang. Jadi lebih banyak pihak yang terlibat gitu. Iya, mungkin aja ditemukan sama orang yang lain tuh, ini ternyata ada segala macam. Karena kan pengetahuan orang beda-beda ya. Mungkin ada pengetahuan tertentu yang tidak diketahui sama pihak lain, diketahui ini ternyata ada haramnya, ada apa segala macam gitu. Itu sih. Kaus nggak sih? Boleh minum nggak? Ayo, boleh. Jadi Kak Joabi ini tuh ketika lulus tuh lulusan termuda, terbaik, dan tercepat. Betul? Iya. Itu tuh gimana sih ceritanya? Bangga kah, kaget kah, atau udah emang rencana dari awal banget diniatin gitu? Niatnya itu adalah sebenarnya pengen lulus cepat. Tapi nggak ada niatan buat dapet si award-award itu tentunya. Makanya sebenarnya awalnya agak kaget pas di inform itu. Jadi sebenarnya sebelum ada informasi dari fakultas, gue tuh udah dapet bocoran. Gimana tuh? Gue udah dapet bocorannya adalah dari Pak Tio waktu itu, Pak Prodi. Jadi dibilang waktu itu pas gue dari Jakarta, Ini ngekos tuh di kos. Dibilang nanti kamu dapat ini semuanya. Ya, kok? Karena awalnya itu gue cuman kepikirannya untuk yang lulusan termudanya doang. Termuda. Karena emang gue lulus 3 tahun kan, saat itu lulus 3 tahun dan teman-teman satu angkatan gue yang lulus bareng gue itu cuma 1 orang. Jadi kita tuh cuma berdua yang lulus pertama dan kita tuh masuknya ke lulusan yang 2017 berarti. Oh, berarti ngikutan angkatan atas gitu. Ikut angkatan atas lulusannya waktu itu. Kok bisa gitu? Karena ya dari awal kalau itu sebenarnya emang nggak niat 3 tahun. Sebenarnya niatnya awalnya kayak cuma 3,5 tahun lah, itu cukup menurut gue. Cuman saat itu dapat kesempatan, gue ngeliat ada beberapa mata kuliah yang bisa gue ambil lebih cepat dan ternyata diizinkan sama fakultas. Ya udah gue ambil aja gitu loh, maksud gue ngerasanya ini salah satu kesempatan juga kalau misalnya emang gue bisa. Ada opportunity diambil. Iya gitu loh. Ya udah kalau misalnya emang bisa gue ambil. Dan pada akhirnya ya udah ternyata bisa lulus 3 tahun. Cuman gue nggak tahu kalau ternyata gue bisa lulus yang jadi lulusan tercepat, termuda, yang teraktif sama yang IPK tertinggi itu. Karena jujurnya gue ngerasa IPK gue tuh masih biasa aja, karena banyak teman-teman gue tuh yang IPK-nya 3,9 lebih. Gitu. Kok bisa tuh? Nah itu jadi itu ternyata karena gue naik yang ke angkatan jadi atas, di tahun itu ya, bukan ke angkatan. Bukan yang di angkatan gue-nya. Karena kalau yang di angkatan gue, jujurnya tuh yang IPK-nya sama kayak gue ada beberapa orang. Terus yang IPK-nya lebih tinggi 1, 2, 3 poin tuh masih ada aja gitu loh, yang 3,91, yang seberapa itu masih ada. Jadi kayak agak awalnya sebenarnya agak nggak, ya bilang nggak nyangka ya agak nggak nyangka juga, karena agak kaget juga. Jadi ya awalnya. Unpredictable moment gitu. Iya, dan yang teraktif juga karena dulu gue emang cukup aktif di kampus.
Cuman nggak sebanyak itu juga sebenarnya gitu loh. Maksudnya kalau ngelihat poin-poinnya dari yang lulusan sebelumnya gitu, teraktifnya itu tuh bisa bisa yang berapa ribu poin gitu loh. Kalau gue tuh kalau nggak salah waktu itu lulus cuman 900 atau 1000-an gitulah si poin keaktifan yang di kampusnya itu. Jadi kalau aktif tuh dihitung dari apa sih? Kayak UKM-nya atau UKM, ikutan lomba, sertifikat webinar gitu ya? webinar segala macam. Yang itu kan dimasukin terus kita upload kan. Kalau misalkan itu ada 2, yang di fakultas sama yang di Univ. Kalau yang di fakultas itu yang kita masukin pas kita mau skripsi. Itu yang kita tulis sendiri. Kalau yang universitas itu yang by system. Nah, kalau yang by system ini jujur gue nggak tahu sama sekali. Benar-benar itu gue baru dikasih taunya mungkin otomatis kali ya kalau ikut lomba kayak misalkan keluar kota gitu kan. Itu ya nggak. Jadi kita tuh sebelum lulus kita harus masukin sih yang portofolio. Oh ya, portofolio kalau yang Univ tuh. Jadi kita harus masukin yang kayak web portofolio itu. Buat nanti pas kita lulus kan bakal keluar si portofolio untuk yang keaktifannya kita itu. Ya awalnya tuh gue cuma masukin buat itu biar kelihatan aktif aja gitu. Gue scan-scanin tuh semua sertif gue. Nggak sangka kuliah pulang gitu. Iya, gue masukin semua bla 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 bla. Ternyata itu gue baru di-inform. Ternyata yang di Univ juga dapat award yang teraktifnya. Kalau yang di kampus ya itu gue udah tahu yang sebelumnya itu yang pas dikasih tahu Kak Tio itu. Jadi kan aktif tuh, berarti kan sering lomba. Nah dulu tuh UKM-nya tuh kalau nggak salah kakak tuh debat ya, dan di debat juga jadi kapten. Nah, aku mau nanya kalau misalkan jadi kapten di debat tuh pengalaman paling serunya gimana sih? Pas lomba gitu atau ada anak didik yang nyebelin gitu? Agak ini ya, karena di debat tuh anak-anaknya sangat-sangat unik. Dan gini kasarnya, anak-anak yang masuk debat itu adalah kebanyakan orang yang sangat-sangat ekstrovert, ngomongnya banyak juga gitu, dan ngomongnya banyak, ekstrovert banget, berisik semua. Jadi aktif semua. Punya pendapat yang sangat-sangat kuat semua. Kerjaannya berantem terus jadinya di dalam tuh. Nggak ada yang nggak berantem gitu. Itulah debat ya? Iya, gue kangen banget sih sama anak-anak debat ya. Hai. Halo. Debat. Ini juga anak debat ya. Apa juga anak debat? Kangen sih maksudnya sama situasi si debat ini yang ya beneran debat terus. Apalagi waktu itu gue jadi kapten, chiefnya itu adalah Ciara. Ada chief Ciara itu. Kita yang literally hampir tiap hari berantem kebetulan. Dan saat itu adalah salah satu saat di mana sangat aktif karena lagi COVID, banyak lomba-lomba online. Kita hampir tiap hari latihan kebetulan karena hampir tiap bulan ada aja lombanya. Jadi justru online tuh lebih banyak lomba gitu. Lebih banyak. Kenapa lebih banyak lomba? Karena effortnya sedikit. Iya, karena kita nggak harus pergi ke tempat yang sana. Jadi maksudnya di rumah juga bisa. Iya, kita kayak latihan di mana aja bisa segala macam. Jadi minim banget waktunya. Dan biayanya juga jauh lebih murah ya pendaftarannya. Jadi minta biaya ke fakultas tuh lebih gampang saat itu gitu loh. Akhirnya kita ikutan lomba terus. Dan ya namanya anak debat itu sendiri ya. Ada aja alasannya, maksudnya kayak pinter-pinternya gitu loh kalau disuruh latihan, ngeyel-ngeyelnya lah, apa segala macem. Dan ya capek saat itu capek. Cuman ya pada akhirnya ya kangen juga sih sama momen-momen yang pergi ke kafe, terus bahas mosi debat, terus akhirnya jadi bete-betean karena beda pendapat gitu. Terus akhir pulang lah segala macem gitu. Itu ya juga baikan lagi. Iya gitu.